Halo sobat, kembali lagi di RD Channel. Sebelum melanjutkan pembahasannya, yang belum subscribe RD Channel, silakan subscribe supaya lebih berkembang lagi dan supaya gue rajin mengupload video dan bisa memberikan informasi yang edukatif dan informasi yang positif. Dan terima kasih bagi yang sudah mendukung RD Channel sejauh ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, di pembahasan kali ini gue mau membahas tentang beberapa waktu lalu gue bertemu dengan teman gue, teman lama. eh, Dia ini asalnya dari Bandung. Kita ketemu di sebuah ada di sebuah mall. Dia lagi jalan dengan keluarganya, sama anaknya juga. Lalu ya udah kita saling bertanya banyak, gimana kabarnya seperti itu. Dan ternyata dia sedang terapi menurunkan dosis benzo, obat-obatan benzo. Ya seperti yang gue tahu, dia dari dulu memang mengkonsumsi obat benzo. Ya, dia mengkonsumsi alprazolam dan Riklona. Jadi memang dia itu udah lama. Ini temen gue dari udah lama banget, 10 tahunan yang lalu, mungkin 12 tahun yang lalu. eh Dia memang menggunakan alprazolam. Mungkin dia salah satu apa ya, yang menyalahgunakan lah. Nah, akhirnya kita ngobrol banyak di situ. Dia menjelaskan bahwa akhirnya dia memutuskan untuk berobat karena dia itu mengalami satu peristiwa di mana saat dia mengkonsumsi obat-obat benzo dulu, dia itu mengalami peristiwa yang sangat parah kata dia. Dan dosis dia termasuk tinggi. Sehari dia bisa mengkonsumsi alprazolam itu bisa 8 miligram dalam sehari. Jadi dia bercerita gini, sebelum dia berobat memang dia mengkonsumsi itu, lalu tiba-tiba dia putus obat. Karena kata dia gini, walaupun kita ada resepnya, kata dia gitu, dia susah untuk membeli obat-obatan seperti itu. Jadi dia beli di black market, lebih mudah kata dia gitu. Dulu ya, dulu lebih mudah kata dia. Oh, akhirnya dia menyalahgunakan itu, beli di black market, dan akhirnya dia menjadi ketergantungan dengan obat tersebut. Suatu ketika dia tidak bisa menemukan obat itu lagi di black market, dan akhirnya dia putus obat. Pada hari pertama dia putus obat itu dia tidak sadarkan diri, dan di mana kata dia itu, dia kata keluarganya dia kejang-kejang seperti step mungkin ya, entah apa namanya. Tapi dia bilang ke gua bahwa pada waktu itu dia kejang-kejang dan dia nggak sadarkan diri. Setelah itu dibawalah dia ke rumah sakit, dan ya akhirnya singkat cerita dia jujur kepada dokter bahwa dia menyalahgunakan alprazolam atau obat golongan benzodiazepin lainnya. Dan pada saat itu akhirnya dokter merujuk dia untuk berobat untuk lepas dari benzodiazepin, dari alprazolam juga.
Dan dia sudah menjalani treatment ini, penurunan dosis ini sudah ada sekitar 3 bulan. Dia bercerita memang sangat sulit, kata dia, ketika ingin menurunkan dosisnya. Itu sulit karena kata dia kan 8 miligram per hari. Jadi per seminggu atau per 2 minggu itu dalam sebulan harus ada penurunan 2 miligram dosis. Jadi dalam dua bulan dalam sebulan harus turun 2 miligram. Dan itu sebenarnya memang nggak dipaksakan sih oleh dokternya, cuman ada target dia gitu di dirinya dia. Dia harus sebulan itu turun 2 miligram supaya dia itu cepat. Dan dia ya udah berapa bulan, 2-3 bulan dia berobat. Memang sangat sulit kata dia ketika menurunkan dosis. Jadi minggu pertama dicoba dikurangi 0,5 miligram. Memang ada sensasi nggak enak di badan kata dia, tapi tidak begitu parah kalau kita langsung tiba-tiba putus kata dia. Jadi di minggu pertama dia 0, miligram dan itu dicoba terus sampai ke minggu kedua supaya penyesuaian badan dia terhadap penurunan dosis itu. Jadi dia pada minggu pertama sampai minggu kedua dia itu minum 7,5 miligram alprazolam. Dan setelah 2 minggu badannya merasa oke, agak enak. Lalu dia konsultasi lagi ke dokternya, sudah agak enak. Lalu dokternya bilang, oke, kita coba turunkan 0,5 miligram lagi. Dan dia bilang, oke, kita coba. Akhirnya dicoba. Masuk minggu ketiga, dikurangi lagi kan 0,5 miligram. Masuk minggu keempat udah sebulan kata dia. Penyesuaian badan. Akhirnya turunlah, singkat cerita, turun menjadi 7 miligram per hari. Dan ya begitu cara penurunan dosisnya kata dia. Dan dia dikasih beberapa vitamin. Waktu itu gue lupa dia ngasih vitamin apa. Dia bawa vitaminnya, zinc apa gitu dia bawa. Mungkin ada di B kompleks atau apa, gue nggak terlalu ngerti. Buat tulang kata dia vitaminnya gitu, karena memang agak-agak sakit badan katanya. Di minggu kedua dan akhirnya gue di bulan kedua, bulan ketiga, nah di pas bulan ketiga ini gue ketemu dia itu akhirnya. Dan dia sekarang itu mengkonsumsi sangat cepat sih kata dia progresnya, karena dia memang ingin lepas. Dia itu di bulan ketiga masuk ke dosis sehari 3 miligram. Jadi penurunannya sangat cepat tuh. Walaupun dia pemakai menyalahkan obat itu dengan lama, waktu yang panjang, tetapi dia punya tekad yang kuat kalau dia ingin lepas dari itu. Akhirnya dia sehari cuma minum 3 miligram di bulan pengobatan di bulan ketiga. Dan itu progresnya kata dokternya ya cukup baik gitu. Dari sehari 8 miligram dalam waktu 3 bulan dia bisa mencapai sehari itu 3 miligram doang minumnya. Hanya 3 butir. Jadi kata dia, sebenarnya kata dia kalau ingin lepas dari alprazolam atau obat benzo lainnya kata dia, sebenarnya dari kitanya sendiri dulu. Terus gue tanya, maksudnya dari kita sendiri dulu gimana? Gitu. Ya, tekad kita yang kuat. Kita tahu resiko yang akan kita rasakan seperti apa. Karena kita punya tekad, ya kita lanjutin.
Walaupun ada rasa memang sensasi tidak enak di badan saat menurunkan dosis itu ada kata dia. Tetapi tidak begitu sakit kalau kita langsung benar-benar lepas gitu dari alprazolam atau dari benzo. Jadi kesimpulan dari video ini, gue mau bilang kepada kalian, pasti banyak nih dari kalian yang mengkonsumsi atau menyalahgunakan alprazolam. Lebih baik jangan menyalahgunakan alprazolam. Dan gue juga yakin yang menonton video ini pasti banyak dari kalian yang ingin lepas dari alprazolam atau benzo lainnya. Jadi kesimpulannya adalah kuatkan tekad kalian yang ingin lepas dari alprazolam. Cari dukungan dari keluarga juga itu penting untuk mendukung kalian di saat dalam pengobatan itu. Karena biar walaupun gimana juga, di saat kita menurunkan dosis ada perasaan yang tidak enak, fisik juga tidak enak, psikis juga tidak enak. Dia berkata seperti itu. Jadi tekad dan dukungan dari keluarga itu penting kata dia. Jadi ya kesimpulannya, untuk yang berjuang ingin lepas dari alprazolam, lebih baik kalian itu pergi ke psikiater biar diturunkan dosisnya perlahan. Jangan langsung lepas karena bisa bahaya seperti itu. Jadi sekian dulu pembahasan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua, buat kalian, terutama yang sedang ingin lepas dari alprazolam dan obat benzo lainnya. Semoga kalian bisa lepas. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan diberikan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ciao.